Dia punya ilmu, dia tahu, tapi dia nggak mau pakai. Dia seperti babi gayanya itu, seruduk saja. Makanya gerakan mereka kristenisasi dan lain sebagainya gencar. Ya, salam teman-teman semuanya, selamat datang dan selamat berjumpa lagi dengan saya di channel ini, di Suara Kebenaran Channel. Puji Tuhan, teman-teman semuanya, kita bisa berjumpa pada kesempatan ini. Itu semuanya karena kemurahan Tuhan bagi kita semuanya. Amin. Nah, teman-teman semuanya, tidak ada angin dan tidak ada hujan, tiba-tiba saja Profesor Egy Sujana mengatakan bahwa orang Nasrani itu atau orang Kristen itu seperti babi, suka ngeruduk. Bapak Ibu dikasih Tuhan yang mengatakan mereka punya otak, mereka punya ilmu tetapi tidak dipakai. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, di dalam video ini dia kelihatannya sangat marah, ya, dia kelihatannya sangat panik sekali. Kenapa? Karena dia melihat populasi, ya, orang Islam saat ini sudah menurun sekali katanya Bapak Ibu. Yang dulunya dari 90%, ya, 99% ya populasi umat Islam, dan sekarang katanya Bapak Ibu sudah turun tinggal 85%. Nah, kenapa bisa turun katanya Bapak Ibu? Karena adanya kristenisasi atau pemurtadan yang dilakukan oleh orang Kristen. Nah, akhirnya dia marah Bapak Ibu, ya. Makanya dia mengatakan bahwa orang Kristen itu atau orang Nasrani itu seperti babi, punya otak, punya ilmu tetapi tidak dipakai. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebelum kita berkomentar, marilah kita lihat dulu cuplikan video yang berikut ini. Dia punya ilmu, dia tahu, tapi dia nggak mau pakai. Dia seperti babi gayanya itu, seruduk saja. Makanya gerakan mereka kristenisasi dan lain sebagainya gencar. Mengerikan, Bu. Kalau kita dulu klaim 99% rakyat Indonesia Muslim, sekarang nggak bisa. Catatan terakhir yang saya mengerti 85%. Berarti sudah degradasinya turun banget gitu loh. 14% kita sudah turun. Tergerus umat kita, berpindah agama. Lalu apa kira kita? Kita distrategikan oleh mereka. Kalau bicara tentang begini, ini namanya fundamentalis ekstremis. Kalau kita bicara begini, ini namanya tidak menjaga persatuan gitu. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, itulah tadi cuplikan videonya, dan seperti yang telah kita saksikan bersama-sama, di mana tadi Egy Sujana seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba saja dia menyerang kekristenan, tiba-tiba saja dia menyerang orang Nasrani dengan mengatakan bahwa orang Nasrani itu seperti, ya, seperti babi, suka ngeruduk, ya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sangat disayangkan sekali, ya, seorang yang berilmu tinggi, seorang yang punya pendidikan yang baik, ya. Ini Egy Sujana ini sudah profesor, ya, tetapi ilmu yang didapatkan itu tidak membawa berkat Bapak Ibu, ya. Ilmu yang didapatkan itu tidak bisa diaplikasikan di dalam kehidupannya, apalagi di dalam kehidupan orang lain, ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mau katakan seharusnya orang yang punya pendidikan tinggi itu, orang yang punya ilmu yang baik itu, tentunya dia bisa menyampaikan perkataan-perkataan yang memberkati orang, ya. Artinya dia bisa menjaga lisannya, tidak menyakiti hati orang lain. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, tentunya dalam hal ini saya mau katakan bahwa sangat perlu kita harus menjaga lisan kita. Kenapa? Biarlah orang lain yang mendengarkan kita itu tidak merasa tersakiti, tidak merasa terhina dengan omongan kita. Artinya ada berkat dari setiap ucapan kita. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, Egy Sujana tidak memiliki hal yang demikian. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita kembali pada topik kita, bahwa di sini, ya, Egy Sujana sangat marah sekali, ya. Ada tanda-tanda ketakutan dan kepanikan, ya. Kenapa? Karena katanya tadi populasi umat Islam itu dulu itu 99%. Nah, sekarang katanya sudah turun tinggal 85%. Puji Tuhan, amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, artinya, ya, bisa dikatakan atau 50 tahun ke depan atau 30 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, ya, Indonesia ini akan menjadi orang yang memuliakan Tuhan Yesus Kristus, ya. Amin. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, apakah
benar yang dikatakan oleh Egy Sujana ini, bahwa itu semuanya terjadi karena adanya kristenisasi atau pemurtadan yang dilakukan oleh orang Kristen. Nah, Bapak mau dikasih Tuhan, di dalam agama Kristen itu tidak ada yang namanya kristenisasi, tetapi yang ada adalah penginjilan. Nah, kalau misalnya kita melakukan penginjilan, tidak mungkin kita lakukan penginjilan itu kepada orang yang tidak meminta untuk diinjili, Bapak Ibu ya. Itu melanggar hukum ya. Dan kalau misalnya ya ada orang yang kita injili karena mereka meminta dan akhirnya mereka menerima kebenaran itu ya, mereka mau meninggalkan agama lama mereka mau murtad, kan itu adalah pilihan. Bukankah di Indonesia ini kita memiliki kebebasan untuk memilih agama kita ya, sesuai dengan iman dan kepercayaan kita, dan itu dijamin oleh konstitusi kita, undang-undang kita ya. Tidak ada paksaan untuk menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, itu tidak ada paksaan ya. Sekali lagi saya katakan kepada Egy Sujana bahwa tidak ada kristenisasi di dalam organisasi orang Kristen. Yang ada adalah penginjilan, dan penginjilan itu dilakukan berdasarkan firman Tuhan. Jadi tidak ada paksaan. Nah, teman-teman semuanya, saya mau katakan, atau mungkin Egy Sujana tidak paham dengan hal ini, bahwa agama Kristen dan agama Islam itu adalah agama misi ya. Orang Kristen memiliki misi ya, adalah untuk memperbanyak umatnya, untuk mempersiapkan semua umat percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, begitu juga dengan agama Islam ya. Agama Islam juga memiliki visi supaya semua orang percaya bahwa Nabi Muhammad adalah nabi ya, dan percaya bahwa Tuhan adalah Allah SWT. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, apa yang salah dengan hal ini ya? Apa yang salah ya? Saya rasa tidak ada yang salah. Jadi dalam artian Bapak Ibu, jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, menghakimi orang lain, tidak bagus. Apalagi Profesor Egy Sujana adalah orang yang bisa dikatakan dia adalah tokoh di Indonesia ini ya. Dia adalah seorang yang berpendidikan baik ya. Tetapi saya mau katakan ya, tolong hentikan ya. Kalau Anda orang punya pendidikan yang baik, tolonglah aplikasikan pendidikan yang Anda terima itu kepada orang lain, dan menjadi berkat bagi kita semuanya. Terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.